Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajjal farajahum. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian Arba'in hadis Al-Arba'una haditsan lil Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-12 dengan tema tafakkur atau berfikir. Sebelumnya saya sapa antum sekalian. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-12 dengan tema tafakkur ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, di mana beliau berkata, kana Amirul Mukminin alaihi salam yaqul nabbih bitafakkuri qalbak wajafi anil laili jambak wattaqillaha rabbak. Nah, hadis telah berakhir bahwa Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam mengatakan bahwa Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam itu sering berkata seperti ini. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau kana yakul itu berbeda dengan kola atau yakulu. Kalau kana yakul ini menunjukkan bahwa beliau berulang-ulang atau seringkali menyampaikan hal ini. Apa yang sering dan berulang-ulang disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, kata Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, adalah kalimat-kalimat ini, nabbih bitafakkuri qalbak, yang artinya bangunkan hatimu dengan tafakkur. Dari kalimat ini kita bisa paham bahwa ternyata hati manusia itu bisa lalai, ya. Dan kata-kata nabbih itu memang artinya bangunkan. Fisik manusia ketika dia terlelap dalam tidur itu, ketika kita mau membangunkan juga perintahnya adalah nabbih, bangunkan. Sebagaimana fisik kita ini bisa tidur, bisa terlelap, ya. Ternyata hati kita pun juga bisa tertidur. Hati tertidur itu maksudnya hatinya lalai. Dia sedang tidak sadar. Nah, itu cara membangunkannya itu dengan tafakkur. Kalau orang tidur biasa, orang yang tidur, ya, fisiknya dia tidur, ya mudahlah kita bangunkan dia, kita panggil namanya, ya, atau kita sentuh tubuhnya, dia akan terbangun dari tidur. Tapi bagaimana seseorang menjadikan hatinya yang lalai atau hatinya yang tertidur itu untuk sadar kembali, untuk terlepas dari kelalaian, itu caranya dengan tafakkur. Katanya Ali, nabbih bitafakkuri qalbak. Jadi bangunkan, sadarkan hatimu yang lalai itu dengan tafakkur. Kemudian hadis berlanjut, wajafi anil laili jambak. Orang kan kalau tidur itu kan bagian belakang tubuhnya itu kan terbaring di atas ranjangnya. Di antara nasihat Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, pertama tadi itu, bangunkan hatimu dari kelalaian dengan tafakkur. Perintah berikutnya adalah, dan pisahkan, jauhkan, ya, punggungmu di saat malam dari tempat tidur. Artinya kita disuruh untuk bangun malam. Artinya waktu malam itu jangan dihabiskan untuk punggung kita terbaring di atas tempat tidur sampai waktu pagi, tapi harus ada sebagian dari waktu malam yang kita pisahkan punggung kita dari tempat tidur kita. Wajafi anil laili jambak. Pesan berlanjut, wattaqillaha rabbak,
dan bertakwalah kepada Allah yang Dia adalah Tuhanmu. Ini adalah hadis yang akan kita bahas sesuai dengan keterangan dan penjelasan Al-Imam Al-Khumaini Qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Seperti yang saya singgung tadi itu, beliau meletakkan hadis tentang tafakur ini pada urutan ke-12. Nah, dari hadis ini kita bisa paham ternyata memang hati kita itu juga bisa lalai, bisa tertidur, sebagaimana fisik kita juga bisa tertidur. Dan itu butuh dibangunkan. Tentu membangunkan hati yang lalai itu bukan dengan dipanggil namanya, bukan dengan digoyang-goyang atau disentuh fisiknya, tapi dengan tafakur. Kita melakukan tafakur. Ada perbedaan antara kesadaran fisik dan kesadaran jiwa. Boleh jadi seseorang itu mata fisiknya dia bangun, dia tidak tidur, dia terbangun seperti kita sekarang ini. Namun sementara dia tidak tertidur, itu batinnya atau sisi malakutnya atau hatinya tertidur. Jadi boleh jadi orang itu sedang berbicara, sedang berjalan, sedang beraktivitas, yang tidak ada orang yang mengatakan bahwa dia sedang tidur, tapi pada hakikatnya hatinya atau batinnya tertidur. Maksudnya dalam keadaan lalai, dia menjalani kesehariannya dengan kelalaian. Imam Khumaini menegaskan bahwa jangan dikira orang yang secara fisik terbangun itu juga hatinya terbangun. Boleh jadi dia fisiknya terbangun tapi hatinya tidur, hatinya lalai. Nah, hadis ini memberikan cara bahwa untuk membangunkan hati yang lalai itu dengan tafakur. Tentu di sini akhirnya kita harus berbicara tentang tafakur itu apa, sehingga kita bisa menjadikan tafakur itu sebagai sesuatu yang bisa menyadarkan hati kita dari kelalaian. Jadi nabbih bitafakkuri qalba. Adapun definisi daripada tafakur secara umum, para ulama itu mendefinisikan tafakur dengan keterangan seperti ini. Maksudnya tafakur itu i'malul fikr, kita menggunakan pikiran. Apa maksudnya menggunakan pikiran? Wa huwa tartibul umur al-ma'lumah lil wusul ila an-nata'ij al-majhulah. Jadi berpikir itu kita menjelajahi hal-hal yang sudah kita ketahui untuk membuka atau sampai pada hal-hal yang tidak kita ketahui. Jadi berpikir itu kita kembali melakukan penjelajahan terhadap apa-apa yang sudah kita ketahui. Sehingga ketika kita melakukan penjelajahan pada al-ma'lumat, pada hal-hal yang sudah kita ketahui, nanti dari situ kita akan menemukan hal-hal yang baru. Jadi manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kekuatan untuk berpikir, dan ketika dia merenungkan, berpikir ya tentang apa yang sudah dia ketahui, nanti dia akan menemukan hal-hal yang baru. Ya, seringkali kadang-kadang kita kalau sedang mengalami kebuntuan, kita akan berhenti sejenak, duduk, kita merenung, ya, kita berpikir, dan baru akhirnya kita menemukan solusi. Nah, pekerjaan berpikir itu sebenarnya kita sedang menjelajahi apa yang sudah kita ketahui. Untuk apa? Untuk membuka atau menguak sesuatu yang belum kita ketahui. Jadi at-tafakkur adalah kita menjelajahi hal-hal yang sudah kita ketahui untuk sampai pada hal-hal yang belum kita ketahui. Di bagian pertama, Imam Al-Khumaini Qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif juga sedikit memberikan kepada kita gambaran bahwa tafakur itu macam-macam. Ada tafakur itu adalah tafakurnya as-salikin atau as-salikun. Nah, ini berbeda dengan tafakurnya orang-orang biasa.
Tafakurnya as-salikun itu seperti dalam definisi yang disampaikan oleh Al-Khawjah Al-Ansari, itu beliau berkata, i'lam anna tafakkur talammusul basirah listidrakil bughyah. Jadi bahwa tafakur ini, tafakurnya as-salikun ya, bukan tafakur orang-orang biasa, tapi orang-orang yang sedang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyelami hal-hal dengan batinnya, talammusul basirah. Untuk apa? Untuk meraih apa yang menjadi tujuan. Dan tentu kita semua tahu bahwa yang dituju oleh hati manusia itu adalah al-ma'arif, adalah pengetahuan, ma'rifat. Dan tafakur di sini dalam hadis ini adalah tafakur yang dimaksudkan agar dengan tafakur itu kita sampai pada hal-hal yang penting. Ya, bukan sembarang kita berpikir, tapi kita berpikir untuk sampai pada hal-hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksud daripada hadis ini, nabbih bitafakkuri qalbak. Agar kita menyadari makna kehidupan, tujuan kehidupan, untuk apa kita hidup, dalam hidup ini apa yang harus kita lakukan. Itu adalah tujuan daripada tafakur, sehingga kita paham persis saya ini ada di mana, dari mana, untuk apa, harus apa saya ini. Jadi tujuan daripada tafakur bukan sembarang berpikir. Orang itu kekuatan berpikirnya bisa dia gunakan untuk apa saja. Kadang-kadang orang menghabiskan waktunya untuk memaksimalkan pikirannya pada hal-hal yang sederhana. Katakanlah orang menjadi ahli di bidang tumbuh-tumbuhan umpamanya, atau di bidang biologi, itu bagus, dan dia menggunakan kekuatan pikirnya untuk memahami tentang hal-hal yang terkait dengan masalah biologi atau masalah kimia atau masalah apa saja. Atau orang mendalami tentang hewan tertentu atau tanaman tertentu, sehingga dihabiskan umurnya untuk semakin dia paham tentang jenis tanaman ini atau jenis hewan ini. Artinya itu boleh-boleh saja, tapi itu bukan sesuatu yang fundamental dalam kehidupan kita. Yang harus selesai dalam pemikiran kita, sehingga dengan pemikiran itu hati kita keluar dari kelalaian, kita tahu persis kita ini siapa, dari mana, di mana, untuk apa, akan kemana, hal apa saja yang harus saya lakukan dalam kehidupan saya yang singkat di dunia ini. Nah, itu adalah tafakur. Yang dimaksud daripada hadis ini itu seperti itu. Nabbih bitafakkuri qalba. Naam. Sementara pada bagian berikutnya, Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif mengajak kita untuk memahami bahwa kata qalb itu memang mempunyai banyak definisi dan istilah. Makanya qalb juga bisa diartikan jantung kita. Itu dalam bahasa Arab qalb artinya juga bisa jantung. Nah, kayak di Al-Quran dikatakan wa balaghatil qulub al-hanajir. Ya, ini juga qalb yang terkait dengan fisik kita. Ada ayat yang mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak bisa mengerti dengan hati itu. Tentu hati di sini adalah boleh jadi artinya akal kita. Jadi qalb kadang-kadang terkait dengan jantung, terkait dengan hal-hal yang bersifat fisikal, tapi qalb juga bisa berarti akal. Karenanya di Al-Quran dikatakan lahum qulubun, dia punya hati tapi dia tidak bisa mengerti. Tentu hati di sini artinya adalah akal pikiran. Atau ada ayat lain yang lebih dalam tentang hati. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Artinya hati manusia ini juga punya kemampuan untuk melakukan
syuhud. Jadi pemahaman akan hal-hal yang lebih dalam dari sekedar hal-hal yang bersifat material. Jadi hati manusia ini adalah sebuah fungsi dalam diri manusia, di mana manusia bisa melakukan musyahadat ma'nawiyah, ya, kesaksian-kesaksian yang bersifat maknawi, dan tentu itu lewat penyucian jiwa, ya, sehingga kan dalam sebuah riwayat dikatakan man akhlasa lillahi arba'ina sabahan jarat yanabiul hikmah min qalbihi ala lisanih. Barang siapa yang melakukan penyucian diri, artinya tidak berdosa selama 40 hari, mengikhlaskan dirinya untuk Allah selama 40 hari, maka nanti dari hatinya itu akan memancar sumber-sumber hikmah. Artinya hati juga punya arti yang seperti itu. Hati mampu sampai pada hikmah, hati mampu melakukan syuhud. Ini boleh jadi adalah hati yang lebih ditekankan oleh kelompok urafa atau orang-orang irfan, ya. Dan ini bukan sesuatu yang hendak kita dalami dalam keterangan ini, kata Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu taala sirrahus syarif. Nah, jadi itulah tafakkur dan itulah hati dalam beberapa keterangan yang terkait dengan tafakkur dan hati. Nah, kemudian Al-Imam Al-Khumaini melanjutkan dengan fadilah tafakkur atau keutamaan atau mungkin manfaat daripada tafakkur. Di bagian awal beliau mengatakan bahwa tafakkur itu ketika orang berpikir, ya, berpikir seperti yang kita jelaskan tadi, ya, berpikir tentang masalah-masalah yang fundamental, tentang masalah-masalah yang inti tentang kehidupannya, seperti siapa dia, di mana dia, dari mana dia, untuk apa dia diciptakan, apa yang harus dia lakukan, akan kemana dia. Tafakkur untuk hal-hal seperti ini. Itu dikatakan bahwa tafakkur itu adalah kunci untuk membuka pintu-pintu pengetahuan. Hazanah-hazanah kesempurnaan dan ilmu itu akan terkuak dengan tafakkur. Dan tafakkur itu bagi manusia yang hendak melakukan perjalanan menuju Tuhannya. Ini kan manusia kan mau tidak mau dia sedang berjalan, hidupnya ini berjalan, mau kemana dia. Nah, orang yang meniti jalan hidupnya itu mau tidak mau dia harus menggunakan kekuatan tafakkurnya. Kalau tidak, dia seperti orang yang lalai, seperti orang yang tidak sadar, dia tidak tahu sedang berbuat apa yang menjadi tujuannya, akan kemana dia tidak akan tahu itu kalau dia tidak melakukan tafakkur. Karena itu di dalam Al-Quran, di dalam riwayat-riwayat itu ada banyak anjuran dan himbauan agar orang melakukan tafakkur. Bahkan Al-Quran dan riwayat-riwayat juga membagi di mana tafakkur itu terpuji dan di mana tafakkur itu tercela. Ada hal-hal yang kalau kita pikirkan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada hal-hal yang kalau kita berpikir akan mendatangkan keburukan bagi kita. Jadi tafakkur juga punya sifat mazmum dan mamduh. Nah, di mana yang mazmum, di mana yang mamduh, nanti dalam lanjutan kajian kita akan memahaminya. Dalam riwayat yang sampai dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, ini tentang keutamaan tafakkur. Sampai-sampai ada riwayat yang berbunyi seperti ini. Afdalul ibadati idmanut tafakkur fillah wa fi qudratih. Sebaik-baik ibadah, artinya ini ibadah seperti sholat, kemudian puasa, kemudian haji dan macam-macam itu kalah dengan tafakkur ini. Sebaik-baik ibadah ini bukan berarti kemudian sholat tidak penting, haji tidak penting, puasa tidak penting, enggak. Artinya dari semua ibadah itu yang paling utama adalah idmanut tafakkur fillah. Seseorang selalu dalam tafakkur tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak pernah lalai dari Tuhannya. Wa fi qudratih, dan pada kekuasaannya. Nah, sekarang saya terjemahkan biasa saja, nanti dalam pembahasan semua akan
akan menjadi jelas. Intinya hadis ini mengatakan bahwa untuk kita paham nilai daripada tafakkur, Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata, afdhalul ibadah, sebaik-baik ibadah adalah idmanut tafakkur fillah, senantiasa dan terus-menerus tafakkur tentang Allah Subhanahu wa taala, wa fi qudrati, dan pada kekuasaannya. Dalam hadis lain dikatakan, tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailah, berpikir sesaat itu lebih baik daripada kita bangun sepanjang malam. Bukan hanya itu, riwayat lain berkata, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sana, berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun. Bukan hanya itu, ada riwayat lain mengatakan, inna tafakkura sa'atin khairun min ibadati sittina sana, lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Riwayat lain sab'ina sana, 70 tahun. Bahkan ada riwayat mengatakan khairun min ibadati alfisanah. Ya, berpikir sesaat itu lebih baik daripada, lebih utama daripada ibadah selama 1000 tahun. Ini menunjukkan betapa tafakkur ini adalah poin yang penting dalam kehidupan manusia. Jadi manusia itu dikatakan manusia ketika dia berpikir, ketika dia tahu kenapa sih saya harus sujud, kenapa saya harus rukuk, kenapa saya harus sholat, kenapa saya harus puasa, kenapa saya harus taat kepada perintah-perintah Tuhan, kenapa saya harus menghindarkan diri dari perintah-perintah, dari larangan-larangan Tuhan, kenapa saya harus berbuat baik, kenapa saya harus bertakwa. Orang harus tahu alasannya, dan itu tidak akan dipahami kecuali dengan tafakkur. Ada orang yang menjalani kehidupan beragamanya ini cuma ikut-ikutan, itu tidak ada nilainya. Ada orang-orang yang dia paham, kenapa saya harus sholat, kenapa saya harus puasa, kenapa saya harus tidak berdusta, kenapa saya harus berbuat baik, kenapa saya tidak boleh mengambil hak orang lain. Dia tahu alasannya, dan itu bisa dipahami lewat tafakkur. Karena itu orang yang bertuhan hanya ikut-ikutan, maunya karena orang tuanya adalah kebetulan beragama Islam, kemudian dia ikut menjadi Muslim, kemudian dia ikut belajar sholat, ikut memahami caranya puasa dan sebagainya, tapi dia menjalani itu tanpa dia paham ini apa artinya ini. Jadi keyakinannya kepada Tuhan itu tidak berdasar, hanya ikut-ikutan saja. Ini orang kebetulan orang tuanya beragama Islam. Kalau orang yang seperti ini karakternya ikut-ikutan gini, kalau kebetulan orang tuanya penyembah batu, dia akan menjadi penyembah batu. Tapi kalau orang berpikir, dia bisa berubah. Dia lihat, apa yang saya warisi dari orang tua saya ini, apakah benar, apakah berdasar atau tidak, sehingga saya akan lanjutkan, atau saya harus mencari sesuatu yang lain. Dan itu semua bisa dipahami lewat tafakkur. Tanpa berpikir, akhirnya orang menjadi seperti robot, hanya taklid buta, hanya ikut-ikutan. Karena itu tidak ada nilainya orang yang beragama tapi hanya ikut-ikutan. Dia tidak paham agamanya ini apa. Dia tidak ngerti ketuhanan, tidak ngerti kenabian, tidak ngerti hari akhir. Tidak ada artinya itu. Nah, pelan-pelan kita akan semakin memahami urgensi dan kepentingan tafakkur. Nah, sebelum saya lanjut, izinkan saya untuk menyampaikan riwayat ini. Riwayat ini memang dalam hadis ini oleh Imam Humaini tidak, dalam keterangan hadis ini tidak disebut, tapi riwayat ini perlu saya jelaskan supaya kita ketika nanti memahami atau menjalani bagian-bagian berikut dari keterangan Imam Humaini akan semakin mudah kita mengaitkannya. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam itu dalam salah sebuah kesempatan dia mengatakan bahwa ada 4 pengetahuan yang paling penting. Jadi pengetahuan yang paling penting itu hanya ada 4. Artinya kalau 4 pengetahuan ini tidak dipahami oleh manusia, maka dia gagal hidup sebagai manusia. Kalau yang lain-lain dia ketahui bagus, tidak dia ketahui tidak apa-apa. Tapi 4 hal ini bersifat primer, kayak kebutuhan primer begitu loh. Kebutuhan primer kan seperti sandang, pangan, papan. Kenapa dikatakan primer? Karena kalau orang hidup tidak punya itu, dia akan mati. Ya.
Nah, ada ilmu yang primer, ada pengetahuan yang primer. Dan itu ada 4. Apa itu? Pengetahuan yang paling primer adalah anta arifa rabbak. Hendaknya engkau mengenal Tuhanmu. Yang pertama itu. Yang kedua, wa anta arifa madza sana'a bik. Hendaknya engkau tahu apa yang telah Tuhan perbuat atasmu. Ilmu yang ketiga adalah wa anta arifa madza arada minka. Hendaknya engkau mengetahui apa yang diinginkan oleh Tuhan darimu. Apa sih keinginan Tuhan darimu? Yang keempat adalah wa anta arifa madza yukhrijuka an dinik. Hendaknya engkau mengetahui apa yang membuatmu keluar dari agama Allah atau dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang paling penting. Artinya kita boleh tidak tahu semua hal, tapi kita tahu 4 ini. Tapi kalau kita tahu semua hal dan tidak tahu 4 ini, kita gagal hidup sebagai manusia. Jadi ilmu yang paling primer adalah mengenal Tuhan. Jadi mengenal keberadaan ini dari siapa. Siapa yang menciptakan saya. Kemudian kita harus memahami kira-kira yang menciptakan saya ini telah melakukan apa saja terhadap saya. Madza sana'a bik. Kemudian setelah itu kita harus mengetahui kira-kira Tuhan yang menciptakan saya ini dan menciptakan alam semesta ini, apa yang Dia inginkan dari saya. Dan yang keempat, hal-hal apa saja yang membuat saya ini jauh dari Dia yang menciptakan saya. Dalam bahasa riwayat dikatakan madza yukhrijuka an dinik. Apa yang membuatmu keluar dari apa yang Dia maukan, dari agamanya, dari apa yang Dia maukan. Itu yang paling penting. Yang lain-lain bersifat sekunder. Ini primer. Dan silahkan nanti ketika kita melakukan perenungan dan pemikiran, cari adakah sesuatu yang lebih penting dari 4 hal ini. Saya jamin Anda tidak akan menemukan. Mengenal Tuhan, memahami apa yang Tuhan perbuat atas diri kita, memahami apa yang Tuhan inginkan dari kita, dan kita juga memahami apa yang membuat kita jauh dari Tuhan kita. Itu yang paling penting sudah. Yang lain-lain sekunder, tidak terlalu penting. Nah, dengan kita memahami tentang pengetahuan yang bersifat primer ini, maka tentu ketika kita berbicara tentang tingkatan-tingkatan tafakur atau derajat-derajat tafakur, maka tafakur yang paling utama tentunya kan pertama tadi kan anta arifa rabbak, hendaknya engkau mengenal Tuhanmu. Jadi memang tafakur yang paling utama itu sasarannya adalah Allah Subhanahu wa taala, asma'nya, sifat-sifatnya, kesempurnaan-kesempurnaannya, itu yang paling penting. Dan dari situ nanti ketika kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal asma'nya, mengenal sifatnya, mengenal kamalatnya, nah kita akan juga meyakini akan keberadaannya dan manifestasi dari keberadaannya, dari wujudnya. Kita tahu bahwa semua yang kita lihat ini termasuk diri kita adalah merupakan manifestasi dari wujud yang maha segala-galanya itu. Dan ini adalah puncak daripada derajat atau tingkatan tafakur. Jadi tafakur tentang Allah, asma'nya, sifatnya, dan kesempurnaannya. Imam Khomeini memang dalam pembahasan ini tiba-tiba beliau memberikan semacam keterangan kepada kita bahwa tafakur itu ada tafakurnya orang-orang awam dan ada tafakurnya as-siddiqun atau as-siddiqin. Apa yang membedakan antara tafakur as-siddiqun dan tafakurnya orang-orang awam? Kalau orang-orang awam seperti kita ini, ya, kita ini berpikir dari ciptaan-ciptaan Allah untuk sampai pada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau as-siddiqun, dan tentu ini orang-orang tertentu, bukan sembarang orang. Boleh jadi kita ini jauh derajat kita dari as-siddiqun. As-siddiqun itu dia setelah dari Allah, dia baru memahami hal-hal yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda antara as-siddiqun dengan orang-orang biasa. Kita ini memahami
keagungan Allah dari ciptaan-ciptaannya, dan itu bagus. Memang itu kelas kita. Tapi ada juga tafakkur as-siddiqun, di mana mereka sudah sampai dulu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan dari situ dia memahami katakanlah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda antara tafakkur as-siddiqun dengan tafakkur kita sebagai orang-orang awam. Nah, ini perlu kita pahami, karena sebenarnya kalau kita akhirnya dikenalkan oleh Allah dengan para nabi, para rasul, ya, para aulia Allah Subhanahu wa taala, atau Al-Quran juga menyebut dengan as-siddiqun. Nah, as-siddiqun itu memang makomnya beda dengan kita. Mereka dari Tuhan ke makhluk, sementara kita dari makhluk ke Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu mereka Allah pilih menjadi orang-orang yang memberi petunjuk kepada kita. Karena apa? Karena mereka itu adalah as-siddiqun, yang memahami sesuatu dari Allah, bukan dari makhluk. Artinya mereka ini makhluk-makhluk terbaik, sehingga mereka memahami Allah bukan dari makhluk, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekedar kita paham saja, tidak perlu kita terlalu terlalu mendalami dan menyelaminya. Ini hanya untuk kita ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh para nabi, para rasul, kenapa kita harus sam'an wa ta'ah? Kenapa kita harus patuh? Karena memang kelas pengetahuannya beda dengan kita. Kita pengetahuan dari makhluk ke Tuhan, mereka dari Tuhan ke makhluk. Artinya pengetahuan mereka lebih murni, lebih pure daripada kita. Makanya dikatakan as-siddiqun. Nah, kemudian tafakkur sendiri dibagi menjadi dua tafakkur. Ada tafakkur yang marhu dan ada tafakkur yang mamnu. Ada tafakkur yang dianjurkan dan ada tafakkur yang dilarang. Nah, semua ini dijelaskan agar kita tidak keliru dalam melakukan tafakkur. Nah, kalau kita melihat ada hadis-hadis seperti ini, supaya kita paham mana tafakkur yang marhub dan mana tafakkur yang mamnu. Bahwa yang dilarang itu adalah kita berpikir tentang Allah, tapi dalam rangka kita memahami seperti apa sih Tuhan itu, bagaimana sih Tuhan itu. Jadi kalau kita ingin memahami zat Allah, ingin menyelami dengan tafakkur tentang zat Allah, ini seperti apa sih zat Allah itu, bagaimana wujudnya, nah ini mamnu, tidak boleh ini. Karena apa? Karena kita mempunyai kapasitas yang sangat rendah. Kemampuan kita ini terbatas, kita tidak mungkin menjangkau sesuatu yang tak terbatas. Tapi berpikir tentang Allah yang seperti apa yang dianjurkan, berpikir agar kita mengenal keberadaannya, bahwa dia ada dan bahwa dia maha segala-galanya. Tapi dia seperti apa, itu yang tidak boleh. Yang dianjurkan dalam tafakkur itu untuk kita sampai pada keyakinan akan keberadaan Tuhan adalah bagaimana kita menyusun berbagai macam dalil bukti atau mencari dalil bukti dan argumen untuk kita sampai bahwa ada zat yang maha segala-galanya, yang maha sempurna. Yang tidak boleh adalah kita kepo atau ingin mengetahui. Ketika kita sudah meyakini bahwa di balik keberadaan ini ada keberadaan yang maha segala-galanya, yang merupakan pencipta semua ini, kita mau tahu seperti apa dia. Nah, ini yang tidak boleh. Karena ini masalah kapasitas. Kenapa tidak boleh? Tidak boleh bukan berarti bukan tidak bolehnya itu memang tidak mampu kita. Seperti contoh kita mau meletakkan atau meletakkan seluruh air di samudra dalam satu cangkir. Kan tidak bisa kan? Kamu jangan berusaha untuk memasukkan seluruh air di samudra dalam cangkirmu. Nah, kenapa tidak boleh? Loh. Karena tidak bisa, masalah kapasitas, ya. Begitu juga ketika orang mau tahu, saya ingin tahu seperti apa Tuhan. Di Al-Quran, arinallaha jahratan, ada kaum nabi tertentu ingin melihat Tuhan. Loh, Tuhan itu bukan materi sehingga bisa kamu tangkap dengan mata
fisikmu. Jadi kamu percuma saja kalau kamu berusaha mati-matian untuk melihat Tuhan. Tidak mungkin, karena Tuhan bukan materi. Contohnya sama dengan saya mau mendengar warna, bisa? Ini loh, saya mau mendengar warna, tidak bisa. Warna itu dilihat, bukan didengar. Saya mau melihat suara, suara bukan dilihat, suara didengar. Jadi mata kita ini mau kita ngotot kayak apa, kita tidak bakal mungkin menangkap suara dengan mata. Telinga kita ini kita juga mau ngotot kayak apa, kita tidak bisa menangkap warna dengan telinga kita. Sama, saya ingin melihat Tuhan, saya ingin berjumpa dengan Tuhan. Loh, emang Tuhan itu materi sehingga bisa kamu lihat? Jadi nggak usah ngotot. Kadang-kadang orang melakukan tirakat. Ya ini yang kadang-kadang orang ketika berpikir tentang Tuhan menjadi gila, karena ini karena dia anggap Tuhan itu seperti materi yang bisa dia berjumpa dengannya, dia bisa dengar suaranya dan lain sebagainya. Akhirnya tafakurnya membuat dia kehilangan kesehatan atau kehilangan kewarasan berpikir, malah justru seperti itu. Sama dengan orang kalau mau ngotot, dia mau tirakat, saya mau dengar tidak pakai telinga, saya mau dengar dengan mata. Mau tirakat kayak apa? Tidak bakal terjadi itu, ya. Nah, jadi tafakur itu ada dua, ada tafakur yang merhub tentang Allah Subhanahu wa taala, ada tafakur yang mamnu. Yang dianjurkan adalah agar kita sampai bahwa kita harus sampai pada keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan Dia Maha segala-galanya dengan segala sifat kesempurnaannya. Keberadaan yang tidak ada sedikit pun kekurangan, yang Maha segala-galanya. Tapi kita tidak sedang berpikir seperti apa Dia, jangan. Itu di luar kemampuan kita. Nah, kita lihat hadis-hadisnya ya. Hadis berkata seperti ini, tafakkaru fi khalqillah. Di antara yang paling selamat itu ya kita berpikir tentang ciptaan-ciptaan Tuhan ini. Untuk kita sampai pada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wala tatafakkaru fillah, dan jangan kamu berpikir tentang Allah. Maksudnya tentang zatnya, sehingga kamu ingin tahu seperti apa sih zat Allah itu. Nah, ini dilarang. Fa innakum lan tuqaddiru qadrah. Ya kan, kamu tidak bisa mengukur batasan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas kamu tidak akan mampu menjangkaunya. Kalau kita mau pakai dasar logika, yang terbatas tidak mungkin menjangkau yang tak terbatas. Nah, para Imam Humaini juga dalam syarah hadis tentang tafakur ini juga menyinggung dua filosof ternama Islam ya, di antaranya Syekh Ibnu Sina, kemudian juga ada Sadrul Muta'allihin ya. Ibnu Sina itu adalah seorang filosof yang punya karya kitab Al-Isyarat wa Tanbihat. Kalau Sadrul Muta'allihin itu punya kitab yang dikenal dengan Al-Asfar atau Al-Asfar Al-Arba'ah. Nah, mereka ini dalam buku-bukunya juga menuliskan beberapa kriteria dan syarat seseorang ketika dia mau melakukan tafakur tentang Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang untuk tafakur pada Allah Subhanahu wa taala atau tentang Allah Subhanahu wa taala itu dibutuhkan syarat-syarat agar manusia tidak melampaui batasannya. Nah, itu kalau bagi orang-orang yang ingin menelaah lebih jauh bisa membaca kitab Isyarat dan Al-Asfar Al-Arba'ah. Nah, dari sini yang Humaini berbicara tentang tujuan puncak daripada diutusnya para nabi dan para rasul alaihimussalam. Apa? Para nabi dan para rasul itu diutus agar mereka memahamkan kepada umat manusia tentang keberadaan Tuhan dan bahwa Dia Esa dan Dia Maha Suci dan Dia Maha Agung dan Dia Maha Sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan padanya. Ini tujuan utama para nabi. Para nabi itu diantara dakwahan yang paling utama mereka adalah mengenalkan kepada umat manusia tentang keberadaan Tuhan dan bahwa Dia Esa dan bahwa Dia Maha segala-galanya, bahwa Dia Maha Sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan padanya. Atau memahamkan kepada manusia bahwa Allah adalah zat yang mempunyai al-kamal al-mutlak,
ya, kesempurnaan yang mutlak. Artinya tidak ada kekurangan sama sekali pada zat itu, dan itu diantara tujuan puncak diutusnya para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Naam. Kita kembali melihat hadis-hadis yang berbicara tentang tafakkur. Ada hadis dari Al-Imam Baqir alaihissalam di mana beliau berkata seperti ini, takallamu fi khalqillah wa la tatakallamu fillah. Berbicaralah tentang ciptaan Allah dan jangan berbicara tentang zat Allah. Maksudnya zat Allah seperti apa? Jangan. Fa innal kalama fillah la yazdadu sahibahu illa tahayyuran. Karena kalau mau bicara tentang seperti apa Tuhan itu, ini tidak akan menambah orang yang melakukannya kecuali semakin bingung dia tentang Tuhan, karena di luar kemampuannya. Tentu hadis-hadis ini berbicara tentang kalau orang berusaha untuk memahami seperti apa Tuhan itu. Tapi yang dianjurkan orang disuruh berpikir untuk sampai pada keyakinan tentang keberadaan zat yang maha segala-galanya, itu dianjurkan. Tapi zat itu seperti apa, ini yang kemudian dilarang. Takallamu fi kulli syai' wa la tatakallamu fi dzatillah. Riwayat lain mengatakan berbicaralah tentang segala sesuatu dan jangan berbicara tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berbicara tentang zat Allah seperti apa zat Allah itu. Dalam riwayat lain dikatakan iyyakum wat tafakkur fillah walakin idza aradtum an tanzuru ila 'azamatih fanzuru ila 'azimi khalqih. Ya, hati-hati kalian untuk berpikir tentang zat Allah seperti apa zat Allah itu. Tapi kalau kamu ingin memahami tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah keagungan ciptaan-ciptaannya. Nah, ciptaan-ciptaan Allah ini semuanya adalah sesuatu yang luar biasa. Nanti akan kita bahas lebih jauh bahwa dengan kita menelaah, mengkaji, memahami tentang keagungan ciptaan Allah, otomatis kita akan sampai pada keagungan penciptanya. Dalam riwayat lain dikatakan afdhalul ibadah idmanut tafakkur fillah wa fi qudrati. Sebaik-baik ibadah adalah senantiasa berpikir tentang Allah dan tentang kekuasaannya. Ditanya Al-Imam Ali ibn Husain tentang tauhid, beliau berkata, innallaha azza wa jalla alima annahu yakunu fi akhir zaman aqwamun muta'ammikun. Kata Imam Ali ibn Husain As-Sajjad ketika ditanya tentang tauhid, apa makna keesaan Tuhan itu, beliau menjawab seperti ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa nanti di akhir zaman akan ada kaum-kaum yang mereka itu muta'ammikun, mereka akan mendalami tentang masalah tauhid. Fa anzalallahu taala, maka Allah menurunkan bagi kaum-kaum itu adalah ayat Qul huwallahu ahad. Jadi nanti kalau kita bahas tentang tafsir ayat atau surat Al-Ikhlas, surat tauhid ini, itu juga meskipun kalimat-kalimatnya sederhana, tapi di situ mengandung makna-makna yang luar biasa tentang tauhid. Dan juga ayat-ayat dari surat Al-Hadid sampai ayat wa huwa alimun bidzatis sudur. Faman rama wara'a dzalika faqad halak. Dan itu adalah batasan-batasan ketika orang mau mendalami tentang tauhid, dan kalau mau lebih daripada itu maka dia akan hancur. Naam. Atau namanya di dalam surat Al-Hadid itu kita membaca seperti ini. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayat ini mengatakan bahwa bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Ini juga sebuah isyarat dari ayat ini yang menunjukkan makna yang luar biasa. Bayangkan ayat ini mengatakan bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kata Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu taala sirruhu syarif, merupakan sebaik-baik keterangan dalam menyifati Allah Subhanahu wa taala. Atau ayat yang mengatakan huwal awwal wal akhir, dia yang awal dan dia yang akhir, seakan bertentangan kan? Dia juga awal, dia juga akhir. Wa dzahir wal batin, dia juga tampak, dia juga tidak tampak. Wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, ayat-ayat ini juga merupakan panduan bagi umat manusia untuk semakin mendalami tentang Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu
kita tidak akan pernah mendapatkan penjelasan yang lebih sempurna daripada penjelasan yang disampaikan oleh Ar-Rasul dan keluarga sucinya. Karena itu dalam memahami ayat-ayat itu kita dianjurkan untuk merujuk kepada penjelas-penjelas sejati, yaitu Ar-Rasul dan keluarga sucinya. Jadi intinya berpikir tentang Allah itu dianjurkan agar kita sampai pada keyakinan akan keberadaan zat yang maha segala-galanya, tapi itu akan dilarang ketika kita berusaha untuk memahami seperti apa Tuhan itu. Ada hadis yang lebih jelas lagi mengatakan man nadhara fillah kaifa huwa halak. Kalau orang yang berpikir tentang Allah dan dia berusaha seperti apa sih Tuhan ini, kaifa huwa halaka, maka dia akan binasa. Adapun mereka yang punya kemampuan, yang punya cukup syarat, ya, maka sebenarnya dia akan juga punya kemampuan untuk melakukan pemikiran-pemikiran yang lebih mendalam tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tanpa melampaui batasan kemampuan manusia itu. Dan kalau itu dilakukan, maka itu yang disebut dengan sebaik-baik ibadah. Afdalul ibadah idmanut tafakkur fillah. Naam, ini satu bagian telah kita lampaui, dan kita sekarang akan masuk pada bagian berikutnya. Ini sedikit lagi karena hadis tentang tafakur ini keterangannya panjang ya. Mungkin kita tidak bisa selesaikan dalam satu pertemuan. Mudah-mudahan dalam 2 pertemuan selesai. Tapi izinkan saya untuk menyempurnakan dengan bagian ini, yaitu setelah berbicara tentang tafakur tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga dianjurkan untuk tafakur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tafakkur fil masnu'. Apa kaitannya berpikir tentang ciptaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Loh, kalau kamu mendalami, menyelami ciptaan-ciptaan Allah, kamu akan sampai pada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ciptaan Allah ini juga akan mengantarkanmu pada bahwa zat yang mencipta itu adalah zat yang maha sempurna dan maha bijaksana, yang maha luar biasa. Ini adalah kebalikan daripada apa yang dilakukan oleh as-siddiqun ya. Kalau kita kan seperti ini, dari makhluk ke khalik. As-siddiqun tadi dari khalik ke makhluk. Dan ini adalah tafakur yang harus dilakukan oleh konsumsi awam manusia seperti kita ini. Dan as-siddiqun tidak memerlukan tafakur dari jenis yang seperti ini, karena pengetahuan mereka jauh lebih berkualitas daripada pengetahuan kita sebagai orang-orang awam. Nah, Imam Khomeini kemudian menjelaskan bahwa kalau kamu pun mau menyelami tentang ciptaan-ciptaan Allah, ternyata ciptaan-ciptaan Allah ini juga sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang biasa. Ya. Jadi jangan kamu kira bahwa kamu ini mampu memahami satu bagian dari ciptaan Allah. Saya kasih contoh ya. Kita ini kan kenal air kan. Air itu sesuatu yang dekat dengan kita banyak. Kita selalu bersentuhan dengan air. Setiap saat kita minum air itu. Betul tidak? Bahkan tubuh kita ini mungkin cairannya lebih banyak daripada non cairannya. Tapi sekarang kalau Anda ditanya, apakah Anda paham apa hakikat air itu? Bagaimana air tercipta? Tidak ada yang paham tentang diri kita ini. Diri kita inilah sesuatu yang luar biasa, dan meskipun manusia itu sudah hidup sekian ribu tahun, tapi manusia belum paham tentang dirinya. Bahkan para para ahli ketika membahas tentang mata manusia saja ini, ternyata meskipun mereka sudah membuat kitab satu perpustakaan, mereka belum selesai berbicara tentang mata. Masih banyak hal-hal yang belum mereka ketahui tentang mata ini. Betul tidak? Zaman sekarang ini
penyakit yang bisa menghinggapi atau menyerang tubuh manusia. Manusia pun tidak paham. Ada banyak penyakit, dan penyakit yang manusia tahu obatnya dengan penyakit yang manusia tidak tahu obatnya lebih banyak penyakit yang manusia tidak tahu obatnya. Artinya kita ini belum selesai dengan memahami tubuh kita, belum selesai. Bahkan para ilmuwan mengatakan bahwa yang kita ketahui tentang keberadaan ini hanya sepersekian juta. Kita hanya mengetahui sedikit, itu pun bukan pengetahuan yang sempurna. Artinya, karena Sang Pencipta ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang maha segala-galanya, maka ciptaannya juga adalah semuanya luar biasa. Tidak ada ciptaan Allah yang sederhana, tidak ada. Semuanya luar biasa. Jadi, manusia pun ketika mau memahami ciptaan Tuhan, mereka tidak selesai memahaminya. Karena apa? Ini ciptaan yang tak terbatas. Ciptaan dari zat yang tak terbatas, maka ciptaannya juga sesuatu yang luar biasa. Tidak mungkin kita memahami sebagaimana hakikat ciptaan itu. Tidak mungkin kita hanya memahami bagian kecil daripada ciptaan itu. Nah, karena itu Al-Imam Al-Khomeini mengatakan bahwa berpikir tentang makhluk-makhluk Allah sesuai dengan riwayat-riwayat yang beliau sampaikan, itu juga akan mengantar manusia pada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi kita baru bicara tentang mata, telinga manusia. Tidak selesai. Ini ilmu kedokteran, ilmu medis ini berbicara tentang telinga manusia. Tidak selesai. Sampai sekarang tidak selesai. Dan kalau Anda tanya kepada ilmuwan-ilmuwan itu, sudah seberapa banyak yang Anda pahami tentang tubuh manusia? Mereka mengatakan hanya 0,sekian persen dari seluruh yang belum kita ketahui. Ya. Nah, ini kita baru bicara hal-hal yang sederhana loh ya. Kita belum berbicara tentang bumi, kemudian angkasa raya, as-samawat. Ilmu pengetahuan mengatakan bahwa dibandingkan dengan benda-benda langit yang lain, itu sampai-sampai nanti bumi kita yang sekarang ini itu bisa seperti debu dibandingkan ciptaan-ciptaan yang ada ini. Jadi sebenarnya kita ini tidak tahu banyak tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita dibuka sedikit rahasianya, kita hanya akan terkagum-kagum, hanya akan terheran-heran. Jadi bumi ini dibandingkan benda-benda langit yang lain, debu bahkan tak terlihat. Padahal ketika kita melihat bumi ini adalah sesuatu yang luar biasa ini. Ya kan? Bahkan umur kita tidak cukup untuk kita bisa menjelajahi seluruh permukaan bumi. Tapi ini dibandingkan dengan benda-benda langit, bahkan bisa tak terlihat. Nah, ketika Anda melihat bagaimana Allah mengatur bumi ini juga luar biasa. Bagaimana dibuat matahari itu pada posisinya, bumi pada posisinya, bulan pada posisinya. Ini kalau matahari jaraknya lebih dekat sedikit ke bumi saja, akan terbakar bumi. Kalau lebih jauh sedikit dari yang sekarang ini, bumi akan menjadi dunia es. Tapi Allah buat sedemikian rupa dengan perputaran yang sedemikian teratur, tersistem dengan rapi, sehingga kehidupan berjalan, sehingga tidak terlalu panas sehingga kita mati terbakar, dan tidak terlalu dingin sehingga kita mati kedinginan. Dan ini Allah jaga perputarannya sedemikian rupa dengan penuh ketelitian, tidak boleh bergeser, tidak boleh keliru. Itu juga sesuatu yang luar biasa ketika kita menyelami ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga dibekali dengan dua indera. Ada indera zahir dan ada indera batin. Indera zahir ya ini mata kita melihat bentuk-bentuk, warna-warna, telinga kita mendengar suara-suara, ya. Tapi juga ada indera batin, yaitu roh kita, jiwa kita, di mana kita bisa memahami
hal-hal yang lebih mendalam, hal-hal yang mungkin tidak bisa dipahami oleh mata atau telinga atau panca indera kita, tapi bisa dipahami oleh akal kita, dipahami oleh jiwa kita, dipahami oleh hati kita, oleh nurani kita, oleh fitrah kita. Itu adalah indera-indera batin. Nah, dari keterangan ini kemudian Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif kemudian mengatakan bahwa berkat hasil daripada manusia berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, manusia akan sampai pada titik bahwa pasti di balik semua ini ada Sang Pencipta. Diberikan gambaran seperti ini. Kalau kemudian di hadapan kita ini ada satu unit mobil yang merupakan milik kita. Kemudian kita ngomong sama orang-orang, dari mana kamu dapat mobil ini? Mobil ini tiba-tiba jadi dengan sendirinya. Ya, tiba-tiba ada tambang yang menyembur, ya, membentuk besi-besi, membentuk, pokoknya sampai ada warna, ada ini, ada bentuk, sampai ini berkeliling, semuanya akhirnya jadi mobil ini. Kalau seandainya kita ngomong kepada orang-orang gitu, ketika kita punya mobil, kemudian kita katakan bahwa mobil itu, ya, saya dapatkan terjadi dengan sendirinya, dia membuat dirinya sendiri. Pasti semua orang akan mengatakan bahwa kita sudah kehilangan kewarasan. Oh, ini orang gila sedang ngomong ini. Ya kan? Nah, Imam Khomeini mengatakan bahwa kalau untuk hal sederhana saja, kalau kita ngomong seperti itu ada dengan sendirinya, ya, kita dianggap sebagai orang gila. Bagaimana ada orang yang kemudian meyakini bahwa alam semesta yang sedemikian detail, sedemikian rapi, rinci, teratur, indah, luar biasa dengan berbagai macam bentuknya. Anda lihat ini, ya, satu daun dengan daun yang lain itu padahal ada triliunan daun, satu daun dengan daun yang lain seratnya tidak ada yang sama. Ya. Kemudian Anda katakan ini ada dengan sendirinya tanpa pencipta. Kalau satu unit mobil sederhana saja kita katakan itu ada dengan sendirinya, kita ditertawakan orang, bagaimana kamu mengizinkan dirimu untuk mengatakan bahwa alam yang luar biasa ini, keberadaan yang luar biasa ini ada dengan sendirinya? Nah, artinya tafakur akan ciptaan-ciptaan Tuhan akan mengantar kita pada keyakinan bahwa ada zat yang maha segala-galanya. Jadi balik semua hal yang luar biasa ini ada kekuatan yang luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bahasa Al-Quran ketika Allah hendak membuktikan dirinya kepada umat manusia, Allah cuma bertanya begini, afillah, yang saya baca ini Al-Quran, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Masih adakah keraguan-raguan pada zat yang menciptakan langit dan bumi? Masih ada keraguan-raguan? Seharusnya tidak ada. Kalau kamu berpikir, nah ini namanya tafakur. Kalau kamu berpikir, maka kamu tidak perlu waktu lama untuk meyakini bahwa di balik alam ini ada kekuatan yang maha segala-galanya. Dengan kata lain, dikatakan di sini oleh yang ini, butalah mata hati yang tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ketika kita meyakini Tuhan itu, ada satu riwayat mengatakan Imam Ali sedang sholat, ara'aita rabbaka hina abatta, apakah engkau melihat Tuhanmu ketika engkau menyembahnya? Kata Imam Ali, lam a'bud rabban lam ara, aku tidak akan pernah mau menyembah Tuhan yang tidak aku lihat. Tapi kata Imam Ali, bukan dilihat dengan mata fisikku ini, balakin ra'adhul qulub bihaqaiqil iman. Yang melihat Tuhan itu adalah hati dengan hakikat keimanan. Artinya ketika saya melihat keberadaan yang luar biasa ini, saya sama dengan melihat pencipta yang luar biasa. Sama ketika ada mobil itu, ketika ada mobil yang luar biasa indah, bentuknya bagus, mesinnya luar biasa, pasti kita mengatakan produsennya luar biasa pasti. Sama dengan begitu. Bagaimana Anda dari mobil bisa sampai pada produsennya, pada penciptanya, ya? Dan bagaimana Anda ketika melihat alam ini kemudian Anda tidak sampai pada penciptanya? Nah, ini adalah bagian pertama dari hadis yang bertemakan tafakur ini. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk pada at-tafakkur fi ahwalin nafas,
Jadi kita berpikir tentang jiwa kita nantinya. Dan semuanya ini akan terangkai indah dalam keterangan Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, sehingga daripada tafakur tadi ini kita akan mendapatkan hasil sesuai dalam riwayat ini. Nabbih bit tafakkuri qalbak. Tafakur akan mengeluarkan kita dari kelalaian, dari ketidaksadaran, dari hidup tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berusaha sadarkan hati kita atau bangunkan hati kita atau yang tertidur ini dengan apa? Dengan tafakur. Dan nanti juga di bagian-bagian berikutnya akan berbicara tentang urgensi bangun di malam hari dan juga tentang makna di balik takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas dan kaji tentang hadis tafakur lewat keterangan Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif memberikan kepada kita pencerahan dan jalan untuk kita mengerti makna di balik tafakur. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.